Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Muftia. Saya adalah PJ untuk mata praktikum Teori Bahasa dan Automata untuk kelas 3 IA 17. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas seputar grammar, automata hingga. Di sini ada teori bahasa yang membicarakan bahasa formal dan terutama untuk kepentingan perancangan compiler dan proses naskah atau text processor, di mana bahasa formal adalah kumpulan kalimat dan automata itu merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Di sini ada grammar dan bahasa, di mana di sini ada konsep dasar dan memiliki beberapa poin. Untuk poin 1 sampai 3 kalian bisa baca. Untuk poin 4 di sini merupakan simbol dari terminal atau VT yang terkait dari simbol tersebut adalah huruf kecil awal alfabet seperti A, B, C sampai Z. Simbol operator seperti tambah, kurang, kali. Simbol tanda baca seperti tutup kurung, buka kurung, dan titik koma. String yang tercetak tebal atau bold seperti if then else tapi pakai bold. Selanjutnya di sini ada lambang dari non-terminal yaitu VN, yang termasuk dari VN itu adalah A besar sampai Z besar, yaitu huruf besar dari awal alfabet, lalu ada huruf S sebagai simbol awal dan string yang tercetak miring seperti XPR dan STMT. Huruf besar akhir alfabet itu melambangkan simbol terminal atau non-terminal, seperti X besar, Y besar, dan Z besar. Sedangkan untuk simbol akhir alfabet itu melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, seperti X besar, X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran antara keduanya, misalnya seperti alfa, beta, dan gamma. Di sini merupakan lambang-lambang dari alfa, beta, dan derivasi, di mana derivasi ini merupakan proses pembentukan kalimat atau serensial. Serensial merupakan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran antara keduanya. Di sini kan derivasi. Sebelah kirinya itu disebut sebagai ruas kiri produksi dan sebelah kanan dari derivasi disebut sebagai ruas kanan produksi. Di sini ada pengertian dari terminal dan non-terminal, kalian bisa baca. Selanjutnya kita masuk ke grammar dan klasifikasi Chomsky, di mana grammar G itu didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, ada VN, VT, S, dan Q. VT merupakan simbol terminal, VN adalah simbol non-terminal, VN atau S ini merupakan simbol awal, dan Q itu merupakan himpunan produksi. Grammar dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe ke-0, yaitu UG, tipe ke-1 SCG, tipe kedua CFG, dan tipe ketiga RG. Dimana kalau tipe pertama ini A, derivasi, B-nya itu terdiri dari C, B-nya itu terdiri dari VT atau VN. Dengan kondisi A ini lebih besar nilainya dibanding beta. Sedangkan kalau grammar tipe ke-1, A, alfa, derivasi B terdiri dari VT atau VN, di mana A itu lebih kecil dibanding beta. Untuk yang kedua, A-nya itu adalah VN dan betanya itu adalah VT atau VN. Untuk yang CFG. Sedangkan untuk yang grammar tipe ketiga, itu VN-nya, A-nya harus VN, dan B-nya itu bisa VT, VN dan VT, atau bisa VT, VT dan VR, kayak gitu. Selanjutnya di sini adalah contoh analisa penentu tipe grammar, di mana kita akan bahas dua studi kasus ini. Pertama, di sini ada grammar key, di mana S-nya itu berubah jadi A besar dan B kecil dan A besar. B besar berubah menjadi B kecil dan B besar. B besar berubah jadi B kecil. Dan di sini sebelah kiri ini merupakan alfa. Sebelah kiri dari derivasi itu merupakan alfa. Kita samain dulu. Alfanya ini kan besar semua, kapital semua, berarti kan dia VN. Karena dia VN, berarti kemungkinan Q ini merupakan pakai tipe CFG atau RG. Selanjutnya kita lihat beta yang sebelah kanan. Di sini kan A kecil B besar, berarti
bisa dipastikan bahwa A kecilnya ini adalah Vt dan B besar adalah Vn. Untuk ini juga Vt, Vn. Di sininya Vt. Kalau kayak gini kita bisa lihat dia kan Vt, Vt, Vn. Berarti dia mengacu ke Rg gitu. Karena dia masuk ke dalam ciri-ciri Rg di mana A-nya adalah Vn dan B-nya adalah Vt, Vt, Vn. Kayak gitu. Selanjutnya di sini contoh kedua dengan Q itu terdiri dari S menjadi B besar A kecil, B besar menjadi B kecil B besar, dan B besar menjadi B kecil. Dimana kita sediakan lagi tadi untuk A-nya jadi Vn semua, B-nya itu kan jadinya Vn, Vt, Vt, Vn, Vt. Nah, dari hasil ini bisa dilihat bahwa hasil akhirnya itu Q bukanlah Rg, tapi CFG karena dia memenuhi persyaratan dari CFG. Di sini kita masuk ke mesin pengenal bahasa. Untuk mesin pengenal bahasa dibagi menjadi 4 sesuai dengan kelas bahasa. Jadi UG, CSG, CFG, dan RG. UG ini sama MT, CFG ini sama PDA, CSG sama LBA, dan RG sama FSA. Di sini kita masuk ke AH atau automata hingga yang dibagi menjadi untuk AH ini didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel ya. Jadi ada K, Vt, M, S, sama Z. K ini adalah himpunan hingga stata, Vt adalah himpunan hingga simbol input, dan M merupakan fungsi transisi, biasanya itu pakai table. Selanjutnya, S ini merupakan stata awal dan Z itu merupakan tujuan atau target. Di sini ada 2 jenis dari AH atau automata hingga. Pertama ada deterministik atau AHD, kedua ada non-deterministik atau AHN. Bedanya di mana? Deterministik ini itu dia bersifat tentu, kalau misalnya non itu bersifat tak tentu. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan AHD, di mana di sini ada soalnya grammar F terdiri dari K, Vt, M, Z, di mana ketentuannya K itu pakai Q0, Q1, Q2, Vt, A, B, S adalah Q0, dan Z-nya tujuannya itu Q0, Q1. Cara ngerjainnya, kita lihat dari tabel fungsi transisi ini. Ini sebagai acuan, ini sebagai jalurnya. Gitu, kita mau buat grafik ini. Pertama, kita itu kan mulai dari Q0. Dari Q0, A itu mau ke Q0. A mau ke Q0. Dari Q0, B itu mau ke Q1. B mau ke Q1. Dari Q1, A ini mau ke Q0. Dari Q1, A mau ke I0. Terus dari Q1, B itu mau ke Q2. B itu mau ke Q2. Selanjutnya, di sini ada Q2, A itu dari Q2 mau ke Q2, berarti dari Q2 mau ke Q2. Terus habis itu B dari Q2 mau ke Q2 juga, berarti dari Q2 mau ke Q2. Sini. Selanjutnya kita masuk ke automata hingga non-deterministik. Untuk yang ini, cara pengerjaannya sama juga. Jadi, setelah kita ngerjain yang grafik ini, kita bisa langsung lanjut ke yang sini, pembuktiannya, kayak gitu. Dia tuh membuktiin bener nggak sih yang dikerjain ini tuh hasil akhirnya tuh bisa diterima atau tidak, sesuai dengan target atau tidak, gitu. Nah, untuk cara ngerjain. Oke, ini udah ada dari grafik yang udah dikerjain tadi. Cara pengerjaannya, kita lihat dari kalimat yang tersedia. A, B, B, A, B, A, B, A, B. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk ketentuannya. Q-nya dari Q0 sampai Q2. Q0, Q1, Q2. Vt atau jalurnya A dan B. Nanti kita tulis ini A dan B. Untuk S-nya, titik awal betul adalah Q0 dan Z itu merupakan tujuannya.
yaitu diperkirakan atau diprediksi dia itu akan turunnya itu berhenti di Q0 dan Q1 gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan. Pertama, kita lihat S sama dengan Q0, berarti mulai dari sini. A dari Q0 mau ke Q0. A dari Q0 mau ke Q0. A dari Q0 mau ke Q0. Terus habis itu kita coret, kita hapus, masuk ke yang B, taruh bawah sini. B dari Q0 mau ke Q1. B dari Q0 mau ke Q1. Dicoret. B dari Q1 mau ke Q2. B dari Q1 mau ke Q2. Yang atasnya coret. Selanjutnya A dari Q2 mau ke Q2. A dari Q2 mau ke Q2. Selanjutnya coret, masuk ke B. B dari Q2 mau ke Q2. B dari Q2 mau ke Q2. Oke, coret. Terus A mau ke Q2 dari Q2. A mau ke Q2 dari Q2. Sedangkan B itu kan barusan dicoret. Terus habis itu B dia mau dari Q2 ke Q2. B Q2 ke Q2. Terus selanjutnya A Q2 ke Q2, berarti Q2 ke Q2, terus habis itu coret lagi sisa terakhir B. Dari Q2 ke Q2, dari Q2 ke Q2. Selesai, terus dihapus, maka hasil akhirnya itu adalah Q2. Sedangkan harusnya itu kan Q0 atau Q1, gitu kan. Berarti kan tidak sesuai, maka bisa dipastikan bahwa tidak diterima, seperti itu. Ini adalah pembahasan dari pertemuan 1 untuk minggu ini, untuk TBO. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya kalian nanti ada yang bingung atau yang mau ditanyain, kalian bisa tanya di sesi Jimit atau bisa PC saya seperti biasa. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.